Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naila Rahwani Munifah dengan NIM 240040026. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Dan sebelumnya terima kasih kepada Ibu Eldarni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan hajar dan buku teks. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Erin Prehanti sebagai pemateri 1, yang kedua Cantika Wardatul Fitrah sebagai pemateri 2, yang ketiga saya sendiri pemateri ketiga, yang keempat Nanta Wulandari sebagai pemateri 4, yang kelima Hilyatur Rahma sebagai pemateri 5. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada Erin Prehanti sebagai pemateri 1. Kepada Erin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Prehanti dengan NIM 240040012. Saya di sini sebagai pemateri 1 akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi bahan ajar. Menurut Association of Education Communication Technology, sumber belajar adalah semua sumber yang secara tunggal maupun dilengkapi dengan sumber lain untuk memfasilitasi siswa dalam pembelajarannya. Sumber belajar dibedakan menjadi sumber belajar berdasarkan desain dan sumber belajar tidak berdasarkan desain. Sumber belajar berdasarkan desain disusun atau dikembangkan sebagai komponen integral kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi siswa mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar tidak berdasarkan desain disusun tidak berdasarkan kebutuhan di dalam kegiatan pembelajaran, tetapi dapat digunakan untuk memperkaya dan mencapai tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih Erin. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Kepada Cantika dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator akan membahas tentang manfaat pembuatan bahan ajar. Menurut Prastowo pada tahun 2012 pada halaman 27-28 pernah mengemukakan beberapa manfaat pembuatan bahan ajar yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, manfaat bagi pendidik. Ada beberapa manfaat pembuatan bahan ajar bagi pendidik. Yang A, mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya bahan ajar bisa membantu tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar adalah suatu proses atau usaha seorang tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku anak didiknya menjadi pribadi yang lebih baik. Adanya bahan ajar akan lebih memudahkan pendidik dalam memberikan materi pelajaran kepada peserta didiknya. Yang B, meningkatkan kualitas pendidik. Pembuatan bahan ajar bagi tenaga pendidik adalah meningkatkan nilai atau kualitas mereka sebagai guru, karena bahan ajar buatan bisa diajukan sebagai hasil karya yang akan menambahkan nilai atau kualitas mereka sebagai pendidik. Pada gilirannya, nilai tambahan dari bahan ajar ini bisa membantu kenaikan pangkat tenaga pendidik. Yang C, menambah penghasilan. Bahan ajar juga bisa bermanfaat untuk menambahkan penghasilan tenaga pendidik. Penghasilan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh perseorangan maupun badan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan. Dalam hal ini, bahan ajar sebagai hasil karya pendidik bisa menambah penghasilan bila diterbitkan. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik. Ada beberapa manfaat pembuatan bahan ajar bagi peserta didik. Yang A, kegiatan belajar lebih menarik. Salah satu manfaat utama pembuatan bahan ajar bagi peserta didik adalah membuat kegiatan belajar lebih menarik. Karena sudah pasti pembelajaran diberikan guru di sekolah sesuai dengan bahan ajar, sehingga siswa dapat mempersiapkan diri sebelum pelajaran dimulai atau mengulas materi saat guru menjelaskan. Yang B, mendorong kemandirian peserta didik. Pembuatan bahan ajar juga bisa membuat peserta didik lebih mandiri. Dengan bimbingan dari pendidik, mereka memiliki banyak kesempatan untuk belajar secara mandiri dan fleksibel kapan saja dan di mana saja. Yang C, mempermudah proses pembelajaran. Pembuatan bahan ajar bagi peserta didik adalah memudahkan mereka mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai dan dicapai sebagai tujuan pembelajarannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cantika. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu buku sebagai sumber bahan ajar. Buku ini biasanya berisi hasil pengetahuan dari hasil analisis terhadap kurikulum dengan tingkat penyajian materi tertentu dalam bentuk tertulis. Menurut Prastowo tahun 2011 terdapat 4 jenis buku ajar. Yang pertama, buku sumber, yaitu buku yang berisi rujukan atau sumber-sumber materi tertentu. Biasanya ini lengkap ya,
Yang kedua, buku bacaan. Buku ini berfungsi sebagai bacaan saja, misalnya seperti novel, komik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buku pegangan. Biasanya buku ini dipegang oleh guru dan berfungsi sebagai membantu guru dalam proses pembelajaran. Yang keempat, buku bahan ajar atau buku ajar. Buku ini biasanya disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi-materi pembelajaran yang akan diajarkan. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh Ananta. Kepada Ananta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Wulandari dengan NIM 2400403. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan pengembangan bahan ajar. Tujuan pengembangan bahan ajar yang pertama yaitu menyediakan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mempermudah siswa untuk memperoleh alternatif pembelajaran di samping buku-buku teks pembelajaran yang terkadang sulit untuk dipahami. Yang ketiga, mempermudah guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Materi selanjutnya yaitu kaitan teknologi pendidikan dengan pengembangan bahan ajar dan buku teks. Yang pertama, pemanfaatan teknologi. Hal ini selaras dengan tujuan teknologi pendidikan yang menginginkan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Yang kedua, pembelajaran desain efektif. Mata kuliah ini sangat menuntut siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang menyediakan desain pembelajaran. Yang ketiga, inovasi pembelajaran. Pembelajaran ini sangat membekali siswa nantinya untuk dapat memperoleh pembelajaran yang sangat efektif. Baik, terima kasih kepada Ananta. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh Hilya. Kepada Hilya dipersilahkan. Baik, saya Hilatur Rahmah dengan NIM 240040020 akan melanjutkan materi yaitu mengenai prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar dikemas untuk proses pembelajaran. Yang kedua, struktur bahan ajar berdasarkan kebutuhan siswa agar tercapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, disusun berdasarkan pola ajar yang fleksibel. Yang keempat, membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Yang kelima, gaya penulisan yang lebih komunikatif. Yang keenam, memiliki mekanisme untuk mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Yang ketujuh, menimbulkan minat baca peserta didik. Yang kedelapan, melatih dan membudayakan literasi pada peserta didik. Yang kesembilan, adanya acuan serta penjelasan cara mempelajari materi pembelajaran. Yang kesepuluh, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kesebelas, memberi kesempatan belajar mandiri pada setiap peserta didik. Penyusunan peta bahan ajar. Yang pertama, menentukan standar kompetensi dan aspek-aspek yang harus dipelajari dan didiskusikan. Yang kedua, menentukan materi pokok. Yang ketiga, menentukan jenis materi, apakah jenis fakta, konsep prinsip, prosedur, materi aspek efektif, ataupun aspek motorik. Baik, terima kasih kepada Hilya. Selanjutnya materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Erin. Kepada Erin disilahkan. Baiklah, yang terakhir yaitu jenis dan bentuk bahan ajar. Bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama bahan ajar cetak, visual, seperti handout, buku, modul, lembar kerja peserta didik, brosur, wall card, foto, dan gambar. Yang kedua ada bahan ajar dengar, yaitu audio, seperti kaset, radio, piringan hitam, atau CD. Yang ketiga ada bahan ajar pandang dan dengar, yaitu audiovisual seperti compact disc film dan video. Yang kelima atau yang terakhir adalah ada bahan ajar multimedia interaktif seperti computer assisted instruction, selanjutnya seperti multimedia interaktif dan bahan ajar berbasis web. Terdapat sejumlah cara untuk mengembangkan bahan ajar yang secara garis besar digolongkan menjadi 3, yaitu seperti adopsi, adaptasi, dan menulis sendiri. Baik, terima kasih kepada Erin yang telah menjelaskan materi terakhir. Dengan terakhirnya penjelasan dari Erin, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok ini. Saya sebagai moderator dapat menarik kesimpulan bahwa bahan ajar dan buku teks memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Keduanya dirancang untuk membantu peserta didik dalam
memahami materi secara terstruktur dan sistematif untuk meningkatkan keefektivitasan proses pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar dan buku teks, peserta didik dapat memperoleh materi atau informasi yang telah disusun secara jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Biasanya buku bahan ajar dan buku teks ini berisi tentang ilustrasi, contoh soal, dan latihan sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengupgrade kemampuan mereka. Dengan pemahaman yang tepat, bahan ajar dan buku teks ini bisa jadi sarana dalam meningkatkan atau mengembangkan kualitas belajar peserta didik dan meningkatkan keterampilan peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.